Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Fajriasi, NIM 210303610 dari kelas MPI 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menceritakan tentang fikih puasa dan haji dan umroh. Pertama tentang puasa dulu ya. Di sini ada yang tahu nggak kira-kira puasa itu termasuk rukun Islam keberapa? 3. Ya, betul sekali kan. Puasa di sini tuh berasal dari bahasa Arab yaitu saum, yang artinya itu menahan diri dari sesuatu, diam, berhenti, atau berada di suatu tempat. Nah, pada intinya puasa itu secara bahasa menahan dari makan, minum, serta segala hal perbuatan yang dilarang. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Nah, di dalam puasa itu ada beberapa hukumnya ya. Yang pertama itu hukum fardu ain. Nah, puasa ini tuh biasanya dihukumkan wajib karena diwajibkan Allah pada waktu tertentu, misalnya puasa Ramadan. Nah, yang kedua itu puasa wajib untuk memenuhi janji terhadap dirinya sendiri. Nah, itu biasanya disebut apa? Ada yang tahu? Nazar. Betul, puasa nazar. Nah, yang ketiga itu puasa fardu karena sebab tertentu. Maksudnya itu puasa yang wajib dilakukan karena sebab tertentu yang mewajibkannya, seperti puasa kafarat. Nah, di mana puasa ini tuh biasanya puasa yang dilakukan sebagai penebusan terhadap pelanggaran pada suatu hukum. Nah, misalnya kafarat melanggar sumpah adalah puasa 3 hari, terus ada kafarat jima di siang Ramadan, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dalil tentang puasa itu ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ada yang bisa bacain? Nah, ini aku bacain yang awal-awalnya aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa kita sebagai umat muslim itu wajib berpuasa. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat puasa. Nah, rukun puasa itu yang pertama niat. Tentu kita kalau melaksanakan sesuatu itu harus didasari dengan niat ya. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, terus muntah. Terus yang selanjutnya yaitu syarat puasa. Nah, di sini ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi kita yang beragama Islam itu tentu wajib melaksanakan puasa. Terus yang kedua itu berakal sehat dan tidak dalam kondisi gila atau mabuk. Jadi orang-orang yang gila atau sedang mabuk itu tidak diwajibkan puasa. Yang ketiga yaitu bali. Jadi orang yang belum bali, misal masih anak-anak ya, itu belum diwajibkan berpuasa. Yang keempat, orang yang bermukim atau bertempat tinggal, jadi tidak dalam perjalanan. Terus yang selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Yang pertama itu beragama Islam. Terus yang kedua tentu juga niat. Terus memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima itu tidak melaksanakan puasa pada hari-hari yang diharamkan. Nah, hari-hari yang diharamkan berpuasa itu ada yang tahu? Belum. Yang pertama itu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.
Jadi pada hari-hari tersebut itu haram hukumnya untuk berpuasa, apapun puasanya. Tuh. Terus selanjutnya itu haji dan umroh. Masuk materi yang kedua. Haji dan umroh ini termasuk diartikan sebagai melakukan sesuatu yang agung atau mendatangi sesuatu atau seseorang. Jadi secara istilah, haji itu berarti mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Sedangkan umroh itu haji kecil, di mana sebagian ritual haji dikerjakan di dalam ibadah umroh. Jadi bisa dikatakan bahwa ibadah umroh adalah ibadah haji yang dikurangi. Nah, dalam ibadah haji itu ada beberapa jenis-jenis haji. Yang pertama itu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji saja dari mikot dan ketika membaca talbiyah mengucapkan, ada yang tahu lah yang labbaik ya, ya, dan orang yang mengerjakannya itu tetap dalam keadaan ihram hingga selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya. Yang kedua yaitu haji qiron, adalah haji dengan melaksanakan ihram haji dan umrah secara bersamaan sejak dari mikot atau niat ihram untuk umrah lalu memasuki niat untuk haji. Nah, yang ketiga yaitu haji tamattu, adalah haji yang apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umrah. Adapun untuk syarat haji itu sesuatu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, terus merdeka, terus selanjutnya itu mampu di sini tuh berarti sanggup memenuhi dari segi fisik dan finansial dan memiliki riwayat kesehatan yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu rukun haji, adalah perbuatan yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Di sini rukun haji yang pertama itu ihram, artinya niat haji yang dilakukan di mikot, dan untuk pakaian ihram laki-laki berupa 2 helai kain ihram yang dililitkan sebagai sarung dan selendang. Sedangkan untuk pakaian ihram wanita menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua yaitu wukuf, adalah berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi para jamaah haji biasanya melaksanakan wukuf di Padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan arah ke kiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi tawaf dilakukan di Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad atau garis yang sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, di sini ada macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun karena menjadi salah satu rukun haji dan dilakukan setelah melempar jumroh akobah. Yang kedua yaitu tawaf kudum, yaitu tawaf sebagai sholat tahiyatul masjid karena baru sampai di Mekah dan sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Yang ketiga yaitu tawaf tatawu, yaitu tawaf sunnah yang dapat dikerjakan pada setiap kali seseorang memasuki Masjidil Haram. Selanjutnya yaitu tawaf wada, yaitu tawaf wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan Mekah dan merupakan salah satu wajib haji. Yang kelima yaitu tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dikerjakan di setiap waktu. Selanjutnya yaitu sa'i, merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Selanjutnya yaitu tahallul, merupakan ritual mencukur rambut bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka, sementara bagi perempuan hanya perlu memotong rambutnya sepanjang jari. Terus tertib, artinya berurutan dari awal sampai akhir. Terus selanjutnya yaitu wajib haji, merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, dan apabila ditinggalkan maka hukumnya wajib untuk membayar dam. Nah, yang pertama itu niat ihram dari mikot makani. Jadi yang dimaksud dengan mikot adalah batasan pelaksanaan.
Jadi ada dua macam, yang pertama mikot zamani dan mikot makani. Nah, mikot zamani itu batas waktu pelaksanaan haji dan umroh, sedangkan mikot makani adalah tempat perbatasan dalam memulai ihram haji dan umroh. Yang kedua yaitu mabit di Musdalifah. Ialah bermalam di Musdalifah sejak pertengahan malam hari raya atau malam 10 Dzulhijjah sesudah wukuf di Arafah. Nah, yang ketiga yaitu mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi mabit di Mina ini hukumnya wajib kecuali bagi mereka yang berhalangan. Yang ketiga yaitu melontar jumroh. Ketika jamaah tiba di Mina, maka sesudah pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah maupun pada pagi hari setelah matahari terbit, sebelum mengerjakan sesuatu hendaknya ia segera melontar jumroh akobah dengan 7 butir kerikil. Nah, ini hukumnya wajib. Terus yang selanjutnya yaitu meninggalkan larangan ihram. Nah, ada beberapa larangan nih. Yang pertama, dilarang berpakaian biasa atau berjahit bagi laki-laki dan menutup kepala, sedangkan bagi wanita itu hanya dilarang menutup wajahnya dan memakai kaos tangan. Yang kedua, dilarang memakai wangi-wangian. Yang ketiga, dilarang berjima atau bersetubuh. Yang keempat, dilarang memotong kuku, mencukur rambut atau bulu badan. Terus orang yang berihram haram melakukan akad nikah atau menikahkan atau menjadi wali. Terus dilarang mencaci, berkelahi atau mengucapkan kata-kata kotor. Dilarang memotong atau mencabut rumput. Dilarang memburu, menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.